Warta jemaat, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu 28 Juni 2020, selamat beribadah secara mandiri di rumah masing-masing. Warta jemaat untuk kita minggu ini akan saya bacakan sebagai berikut. 1. Kami Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakannya minggu ini dari tanggal 28 Juni sampai 4 Juli 2020. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari dari sekeluarga, mengaruniakan kesehatan, umur panjang, dan keluarga yang sejahtera. Amin. 2. Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng dan tim ibadah online melayani dan memandu ibadah ini melalui siaran YouTube dan Facebook Gereja Ekasinta. 3. Dalam rangka mendukung pelayanan, kami mohon kiranya persembahan syukur dari anggota jemaat, baik berupa kolekte kebaktian mandiri hari Minggu atau hari besar gerejawi, persembahan syukur keluarga, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur ulang tahun kelahiran dan pernikahan, serta sumbangan pembangunan dapat diserahkan melalui Bendahara Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng atau diantar dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan pada kantor Majelis Jemaat tiap hari Selasa sampai dengan Sabtu, atau bisa ditransfer melalui Bank Pembangunan Kalteng dengan rekening atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng, nomor rekening seperti yang tertera pada slide. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp kepada Bendahara Majelis Jemaat sebagai bahan laporan. Untuk itu semua kami ucapkan terima kasih. 4. Tata ibadah yang dipakai hari ini yaitu liturgi Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega. Bandingkan Kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 23 dengan subtema menjadi saksi iman dan akan dilayani perjamuan kudus. 5. Saya mewakili penetua dan diakon yang bertugas hari ini, tim ibadah online dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah mandiri di rumah masing-masing, menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dewina Pitarung STH atas penyampaian firman Tuhan pada saatnya nanti. Dan sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Kota Palangkaraya, kami sampaikan salam sehat, tolak corona, jaga kesehatan, dan berdoa kepada Tuhan. Demikian berita jemaat. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk saat teduh sebentar untuk memulai ibadah. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 185 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 26 Juni 1835, penginjil Barstein menginjakan kaki dan tiba di Banjarmasin sesudah berlayar kurang lebih 44 hari dari Batavia, kota Jakarta yang kita kenal saat ini. Peristiwa ini memperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang GKE rayakan sebagai Hari Pekabaran Injil GKE.
Sejak semula pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh. Dalam semangat dan tekad melayani inilah kita merayakan Hari Pekabaran Injil GKE. Kita akan menerima votum dan salam, jemaat kami undang berdiri. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk merespon votum dan salam tadi, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 428, baitnya yang pertama, lihatlah sekelilingmu. Dengarlah nas pembimbing yang diambil dari Markus pasal 16 ayat 15 yang berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Refleksi melihat usaha pekabaran Injil GKE. Gereja Kalimantan Evangelis hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan pekerjaan yang suci dan indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk, teristimewa penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus serta pengharapan yang teguh membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar. Karena masa itu Pulau Kalimantan merupakan daerah yang terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar serta menyeramkan, sungai-sungai yang besar dan panjang, dengan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai di alam yang demikian. Kesulitan sudah menanti tetapi tidak menghentikan langkah para pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun bulan terus berganti. Dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Demikian pun kita telah melewati berbagai macam kesulitan, sama seperti hari ini.
tetapi kabar baik harus terus diberitakan apapun keadaannya. Kembali jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 105, bait yang pertama dan yang kedua, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih. Betapa jauh dimandangkan labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerih, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Pembacaan Alkitab bagi kitab diambil dari Kejadian pasal 21 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-21. Di bawah perikop Abraham mengusir Hagai dan Ismail. Beginilah firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya,
sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbat dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah sumber keselamatan. Engkaulah sumber berkat di dalam kehidupan kami. Dalam ibadah yang kami lakukan di tengah rumah tangga kami, dalam masa pandemi COVID ini, kami pun dikenyangkan melalui firman-Mu. Bahkan firman yang terus mengisi kehidupan kami akan menjadi kuat untuk menjalani semua kehidupan itu. Hari ini kami merayakan hari pekabaran Injil GKI. Hari ini juga kami melakukan perayaan itu dengan menerima sakramen perjamuan kudus. Kami undang kuasa Roh-Mu yang kudus meneguhkan ibadah kami, bahkan seluruh hidup kami, untuk berada di dalam anugerah. Dan berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Injil Matius pasal 10, ayat 24 sampai 39, itulah firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman-Nya. Ada dua perikop dari nas ini. Yang pertama, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Dan perikop yang kedua, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Saya tidak membaca semua ayat ini, tapi ada beberapa ayat
yang akan saya baca kepada kita. Saya membaca mulai dalam ayat 24, ayat 27, ayat 31, dan ayat 34. Firman Tuhan berkata demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Ayat 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakan itu dari atas atap rumah. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kemudian ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara, apa kabar? Kita lama tidak berjumpa tatap muka tetapi melalui ibadah online ini. Anggap saja kita tak bertatap muka melepas rindu sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah ambil bagian dalam ibadah ini. Dan kita telah membaca firman Tuhan walaupun tidak semua saya baca. Tapi saya berharap Bapak Ibu, anggota jemaat yang berada di rumah, dapat membaca bagian firman Tuhan ini sampai selesai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan hari pengucapan syukur ke-185 tahun pekabaran Injil GKE. Usia yang sangat tua. Bersamaan usia itu yang menghadirkan kerajaan Allah melalui pemberitaan Injil. Itulah yang patut kita syukuri Bapak Ibu. Artinya gereja ada karena ada Injil. Dan kemudian orang-orang percaya terhisap di dalamnya untuk menerima anugerah keselamatan melalui berita Injil itu. Persekutuan Gereja Indonesia tahun 2020 sampai 2025 menetapkan tema Aku adalah Alfa dan Omega. Dan Gereja Kalimantan Evangelis mengikuti tema umum itu yang akan kita renungkan sepanjang 5 tahun ke depan. Dan kemudian Gereja Kalimantan Evangelis untuk bulan Juni menetapkan subtema menjadi saksi iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mulai dari tema. Aku adalah Alfa dan Omega. Dalam Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Yang berarti juga yang awal dan yang akhir. Itu menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Tetapi sebaliknya ia terus terlibat di dalamnya. Ia selalu ada dari awal sampai akhir. Dia yang membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bahkan saya yakin saudaraku, orang-orang Kristen dan para rasul atau saksi dari Injil itu adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan sejak mulanya sebagai alat untuk memberitakan Injilnya. Kita telah mengetahui kesaksian dari firman ini, maka menjadi Kristen atau menjadi saksi baginya bukan kebetulan. Tetapi dia yang sudah menetapkannya, dia yang sudah memilih, dia yang mengutus menjadi saksi baginya. Mungkin di antara kita Bapak Ibu adalah orang-orang yang telah mendoakan, meminta pekerja kepada Tuhan. Tapi siapa tahu apa yang kita minta sebagai pekerja adalah kita sendiri. Maka sebab itu bersiaplah terus. Sebagai satu ajakan dari Tuhan, melalui subtema menjadi saksi iman itu adalah berlaku bagi semua orang percaya.
ia adalah saksi atau ia adalah duta bagi Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, menjadi saksi iman adalah komitmen dari kekristenan yang keyakinannya berpusat pada Injil atau Yesus Kristus. Menjadi saksi lebih menunjuk kepada orang percaya. Bahkan para murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus ketika itu dan kemudian rasul-rasul setelah hari Pentakosta. Bersaksi tentang karya penyelamatan oleh Yesus Kristus, dan kesaksian itu Bapak Ibu selain dilakukan dengan ucapan atau perkataan, tapi juga kesaksian menunjuk kepada firman yang disampaikan diwujud nyatakan juga dalam tindakan, dalam hidup, bahkan juga jikalau perlu sampai mati. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam Injil Matius pasal 10 ini menggambarkan kehidupan para murid atau orang percaya sebagai pengikut Kristus dan sebagai saksi baginya tidaklah mudah. Tuhan Yesus telah menggambarkan dalam nas ini Bapak Ibu, bahwa situasi yang dihadapi oleh orang-orang Kristen dan kemudian para pekabar Injil itu tidak mudah. Kita akan menghadapi kehidupan yang sulit, penuh tantangan, ancaman, bahkan juga bahaya. Yang kita hadapi dalam hidup ini dan berkaca dari firman Tuhan akan menyadarkan kita bahwa Kristus tidak menjanjikan kehidupan yang mudah. Itu yang patut kita catat dalam perjalanan kehidupan keimanan kita sebagai orang Kristen, bahwa Kristus tidak menjanjikan kehidupan yang mudah sebagai pengikutnya. Maka sebab itu ia katakan dalam ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudaraku, mengapa demikian? Menjadi duta Kristus yang menuju kepada orang percaya pada umumnya dan para murid atau rasul atau hamba Tuhan adalah suatu hak istimewa. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Dikatakan dalam nas ini apa harga yang harus kita bayar sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba-hamba Kristus yang harus bersaksi baginya di dalam memberitakan Injil itu. Harga yang dibayar di dalam nas ini dalam ayat 16, kita seperti domba di tengah serigala. Lalu kemudian ayat 34 sampai 36 mengatakan merasakan pedang itu, yang dalam arti ada tantangan bahkan juga bahaya. Lalu kemudian harga yang harus dibayar memikul salib, yang artinya rela berkorban, di dalam ayat 37 sampai 39. Kemudian harga yang harus dibayar, dunia membenci kita karena mereka atau dunia membenci dia. Dalam 24 sampai 25. Bapak Ibu saudara-saudaraku, meskipun situasi yang kita hadapi adalah memikul salib, kita seperti berada di tengah serigala, merasakan pedang, dan kemudian memikul salib, dibenci. Tapi Yesus juga menjamin, meskipun ia katakan Kristus tidak menjanjikan kehidupan yang mudah, tapi ia tidak pernah tinggalkan kita. Kemudian ia menjamin kita di dalam ayat nas yang kita baca dalam ayat 24 sampai 25 dan kemudian ayat 26 sampai 31 Bapak Ibu. Apa yang dijamin oleh Tuhan Yesus? Ia katakan penderitaan kesusahan yang kita alami tidak melebihi dari apa yang pernah Yesus rasakan. Maka sebab itu ia katakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Itu menandai Bapak Ibu saudara-saudaraku bahwa penderitaan kesusahan yang kita alami sebagai pengikut Kristus atau ketika kita memberitakan Injil tidak melebihi dari apa yang pernah Yesus rasakan. Di dalam ayat 24 yang saya bacakan tadi. Memang itu terjadi dalam kehidupan kita, maka belajarlah kepada Yesus seperti yang katakan, pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku. Di dalam Matius 11 ayat 29. Kok itu bukan berarti beban, saudaraku. Tetapi bagaimana supaya kita dapat mengandalkan Tuhan di tengah situasi apapun. Artinya mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah, penderitaan, kesusahan, bahkan kebencian yang kita hadapi.
Dan kemudian menjadi catatan ketika menghadapi persoalan demikian, karena kita mengikut Kristus, jangan sampai menyangkalnya. Di dalam ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Dan ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Itu saudaraku. Jadi kemudian Yesus katakan orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Di dalam Matius 10 ayat 22. Lalu kemudian yang kedua catatan kepada kita adalah ayat 26 sampai 31, jaminan yang dikatakan oleh Yesus, kita harus hidup dengan iman dan percaya akan pemeliharaannya. Menjadi saksi iman sebagai pengikut Kristus juga tidaklah mudah. Karena kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita setiap hari, artinya mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan apa yang kita sampaikan, apa yang kita praktekkan tentang kebenaran itu di hadapan orang banyak, barangkali saudara-saudara tentunya sesuatu yang kita sampaikan tidak diinginkan oleh seseorang. Tidak mau didengarkan oleh dunia, bahkan juga tidak diinginkan atau tidak didengarkan oleh manusia. Maka sebab itu orang yang tidak mau mendengar dan tidak menginginkan berita itu, maka mereka itulah yang menolak, mereka itulah yang membenci, mereka itulah yang memusuhi dan kemudian menghunuskan pedangnya sebagai suatu ancaman terhadap nyawa kita. Tapi firman Tuhan hari ini, saudaraku, ada 3 kali Yesus mengatakan jangan takut. Ada 3 kali. Ia mengatakan jangan takut. Di dalam ayat 26, jangan kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak diketahui. Lalu kemudian ayat 7, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Artinya jangan takut, tetap berdiri dalam iman, tetaplah menjadi saksi atau duta Kristus. Engkau harus bersuara dan berbicara di tengah kegelapan dunia ini untuk menyatakan terang, saudara-saudaraku. Apa yang kubisikkan kepadamu sebagai rahasia dari keselamatan itu, engkau harus sampaikan dari atap rumahmu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Artinya tidak ada yang tersembunyi, engkau harus memberitakannya. Lalu kemudian ayat 24 yang mengatakan yang kedua, jangan kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Lalu kemudian ia katakan selanjutnya, bukankah burung pipit dijual 2 ekor sedikit, seduit namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Itulah jaminan dari Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Jaminan supaya kita jangan takut di tengah situasi apapun, bahkan situasi kita saat ini. Karena kita memegang dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang awal dan yang akhir. Kita berada di antara itu, bahwa Ia selalu ada beserta dengan kita. Kita berharga di mata Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Ia memelihara kita dari awal sampai akhirnya. Lalu kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku, kita berhadapan dengan pedang di dalam Matius 24. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai, di atas bumi yang aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Apa yang dimaksud dengan pedang? Itu artinya adalah nilai ilahi atau kehendak Tuhan. Tidak akan pernah dapat diperdamaikan dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendaknya. Pengajaran Yesus seperti pedang memerangi, menusuk, menghancurkan ketidakbenaran yang ada dalam hidup kita, bahkan juga yang ada di sekitar kita. Itu yang dimaksud dalam ayat 34. Karena apa, saudara-saudaraku? Yesus bukan membawa damai semu atau sementara, tidak sungguh, tetapi damai yang suci, permanen dalam hidup kita. Tatkala kita benar-benar hidup menerima dan melakukan firman-Nya, maka kita akan mendapat damai itu. Mengasihi Allah segenap hati, jiwa dan akal budi, dan bersedia memikul salib itu sendiri. Itulah saudara-saudaraku, disitulah kita merasakan damai yang sesungguhnya. Ketika kita sanggup mengikut Kristus dan bersedia memikul salib itu. Yang keempat,
menjadi saksi bukan hanya diperlukan keberanian di dalam ayat 7 tadi, tapi juga pengorbanan. Hal itu terlihat dari keberanian dan pengorbanan para misionaris dan pemberitaan Injil yang merelakan dirinya berhadapan dengan tantangan dan bahaya datang ke bumi Kalimantan sejak tahun 185 tahun yang lalu sebagai saksi iman bagi Kristus dan memberitakan firman-Nya. Ketaatan mereka kepada Allah mendorong mereka meninggalkan keluarga, kesenangan dan kenyamanan hidup di Jerman, lebih memilih memikul salib dan pergi ke Borneo atau Kalimantan dan melahirkan GKM. Kita bersyukur sebagai anggota gereja Kalimantan Evangelis. Saudaraku, semangat, keberanian, kerelaan dan pengorbanan mereka hendaknya menjadi penyemangat bagi kita juga turut memberitakan Injil dimanapun, dalam situasi apapun. Baik dengan kehadiran kita atau melalui dukungan doa dan dana kita untuk memberitakan Injil. Agar lebih banyak lagi orang mendengar dan menerima Kristus dalam hidupnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, kita akan memasuki saat teduh sebagai persiapan kita memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita memasuki pelayanan perjamuan kudus. Dengarkan penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan. Perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami. Supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sidang jemaat diundang untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Mari kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak semua, saya mempersilahkan untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala ia diserahkan itu diambilnya roti. Dan setelah mengucap doa syukur, ia memerahkan roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Mari dengan sukacita akan segala sesuatu telah sedia. Silakan mengambil roti dan anggur. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasih, apabila roti dan anggur telah dibagikan, mari kita memasuki pelayanan perjamuan ini. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Silakan makan. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan karena keampunan dosa kita. Silakan minum. Terimalah berkat atas perjamuan ini.
Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Pelayanan perjamuan kudus telah selesai. Silakan duduk. Sidang jemaat, kita telah menerima perjamuan kudus. Kini saatnya kita bersyukur, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ucapan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, yang telah berkorban demi keselamatan kami umat-Mu, bahkan manusia. Kami telah menerima anugerah penyelamatan itu dalam suatu tanda kami mengikuti perjamuan kudus. Makan roti dan minum anggur menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Kiranya itu akan semakin menguatkan iman pengharapan kami. Segala dosa kami diampuni, segala sakit kami disembuhkan, dan segala duka kami dihiburkan. Buatlah kami semakin bertekun dan setia kepadamu, serta mentaati firman dalam sepanjang kehidupan kami sampai kesudahan zaman. Karena kepastian keselamatan itu akan menjadi nyata ketika kami menjalani kehidupan kami dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kami berdoa di tengah persekutuan peribadatan kami ini. Kami mendoakan untuk seluruh warga gereja yang bergerak bersama-sama untuk mewujudkan visi strategi GKE di tahun 2015 sampai 2040. Yaitu terwujudnya warga GKE yang misioner, yakni warga GKE yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Apa yang menjadi visi GKE itu Tuhan tentunya memerlukan keberanian dalam rangka memberitakan Injil. Diperlukan juga orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk memberitakan Injil itu. Maka sebab itu teguh kukuh kuatkan kami, orang-orang percaya, bahkan setiap orang yang menyerahkan diri untuk terlibat menjadi duta Kristus dalam rangka memberitakan Injil, supaya semakin berani untuk memperkatakan kebenaran di tengah kegelapan, sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Jika kami berhadapan dengan tantangan, bahkan juga hambatan, bahkan juga bahaya, bukan membuat kami undur, tapi membuat kami semakin kuat dan berani. Karena kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, sebagaimana janji-Mu. Engkau adalah Allah yang awal dan akhir, yang menyertai kami sampai kesudahan zaman, yang menyertai pekerja-pekerja gereja, pekerja-pekerja dalam rangka memberitakan Injil, dan menyertai pemberitaan Injil itu. Kami berdoa untuk tim pemberitaan kabar baik GKE, baik tingkat majelis jemaat, majelis resut, dan majelis sinode, yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab di dalam memberitakan Injil dimanapun ditempatkan, dalam situasi apapun. Engkaulah kekuatan yang menopang sehingga Injil-Mu dapat diberitakan. Kami berdoa untuk pos-pos pemberitaan kabar baik dan para pendeta, fikar, penginjil, dan semua warga GKE yang melayani di pos PI GKE, dimanapun mereka ditempatkan. Hendaklah mereka setia dalam pekerjaan yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil. Bahkan Tuhan memperlengkapi, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam rangka memberitakan Injil, bahkan juga kebutuhan-kebutuhan hamba-hamba-Mu. Sehingga mereka senantiasa dapat mengabarkan Injil-Mu, juga diberi kecukupan oleh berkat-Mu.
Kami berdoa juga untuk upaya dalam mendukung doa, daya, dan dana secara bersama dan seluruh warga GKI dan mitra GKI untuk pemberitaan kabar baik. Apapun bentuk dukungan dana, bahkan doa, tenaga, dan pikiran, bahkan waktu yang diberikan itu sangat berharga. Dan biarlah kami mampu memberikannya sebagai pengikut-Mu, sehingga Injil dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami, menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, yang saat ini masih mewabah. Kami memerlukan kekuatan pertolongan yang datang dari Tuhan, sebagai penjaga dan pelindung dalam kehidupan kami. Jauhkan segala sakit penyakit, bahkan virus ini, menghinggapi kehidupan kami, bahkan juga keluarga kami. Biarlah kami aman di segala jalan, tempat, dan waktu kami ada. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa menguasai kehidupan kami. Bukan sakit penyakit, bukan penderitaan, bukan kesusahan. Biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui akal budi kami akan menetap tinggal dalam kehidupan kami. Dan kami mengikut Tuhan seumur hidup kami. Diberkati seluruh jemaat-Mu, bahkan terlebih anggota jemaat GKI Kesinta yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan mereka. Biarlah hidup mereka semakin diberkati oleh Tuhan, dan kesukacitaan hidup akan mereka nyatakan di dalam mereka mempersembahkan hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan juga dokter, perawat, dan siapapun yang menjadi garda terdepan untuk menangani COVID-19 ini. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan turut campur tangan untuk mengatasi, bahkan menghentikan virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan kita. Marilah kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang akan kita bawa pada hari ini. Nas pengantar persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 10-12 yang berbunyi demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Kita berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan dan kami berikan serta serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, baitnya yang pertama dan yang kedua, Kita Harus Membawa Berita. Harus membawa
Jemaat diundang untuk berdiri. Kita memasuki pengutusan dan berkat. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Semua kami yang bertugas dalam ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020 hari ini mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat merayakan hari pengucapan syukur 185 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Semua kami yang bertugas dalam ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020 hari ini mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat merayakan hari pengucapan syukur 185 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati.